sehat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan para penulis, para pencipta, mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka untuk kita ulik lebih jauh seperti apa sih proses kreatifnya, seperti apa sih perjalanannya hingga sampai pada sebuah karya yang luar biasa. Dan pada episode kali ini agak beda nih Abang John. Ada seorang penulis, tapi kalau nyari bukunya di toko buku kayaknya nggak ada ya. Boleh dong Abang John perkenalkan? Ya, Amel kalau mau cari bukunya, karyanya harus di depan televisi atau depan panggung kali ya, karena dia lebih banyak menulis storytelling, skenario juga. Dia adalah orang yang sangat populer di kalangan anak-anak dan dunia dongeng juga. Paman Geri. Selalu tertawa ya, sesuai dengan dong. Wajahnya Aduh, bahagia terus, kayaknya nggak pernah susah ya. terima kasih Bang John. Terima Apa kasih kabar nih Mbak Mel. Paman? Ya? Saya sehat, senang, gembira, ceria seperti dunia anak gitu ya. Juga selalu dalam keadaannya optimis karena melihat bahwa perkembangan dunia tulis, dunia dongeng semakin lama semakin maju. Ini membuat saya juga makin bersemangat untuk berkarya. Itu Bang John, Ya, Mbak kita Mel. memadukan nih pertanyaannya dunia penulisan dan pendongengan ya. Siap. Apa tuh rahasianya mempertahankan kelihatan ceria gitu? Apa ada tips apa? Tips untuk bisa kelihatan ceria. Iya, Sebenarnya, ya ya. orang itu kelihatan berseri-seri terus gitu kan. Beda sama saya wajahnya. Kalau nggak di setel-setel gitu kayak ketekuk gitu. Bang John, ini filosofi sedikit lah sama Mbak Nah, Amel gitu ya, bahwa sebenarnya trouble, problem, setiap manusia kan pasti punya gitu. Cuman sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu. Ada satu ungkapan lama dari yang pernah saya dengar dari seorang filsuf gitu. Pertanyaan cuma dua sebenarnya. Eh, Kalau kamu menghadapi problem, kamu bisa menyelesaikan atau enggak? Kalau jawabannya enggak, eh, lalu kenapa mesti pusing gitu? Dan kalaupun jawabannya iya bisa menyelesaikan, kenapa mesti pusing juga? Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dipusingkan. Betul, gitu Bang John sama Mbak begitu Amel. ya. Ya, itu bukannya simplifikasi atau penyederhanaan gitu, tapi bahwa memang ada satu Dalam hal yang itu. perlu kita lakukan. Nah, ada perlu satu hal kita lakukan karena kita masih hidup, Bang John, Mbak Amel, berkarya. Jadi setidak-tidaknya itu bisa menjadi satu penyuluh buat seorang penulis atau juga mungkin pencerita atau juga mereka yang berkarya dalam dunia seni. Kalau sudah tidak ada drive, passion, atau juga dorongan untuk berkarya, itu mati rasanya. Dan itulah akhir dari kehidupan seorang yang bergerak di bidang seni. Biasanya begitu yang saya tahu, Mbak Amel, Bang John. Ini dalam hal ini saya kayaknya kan tersinggung ini. Saya udah jarang berkarya. Tapi Iya, iya. filosofinya boleh tuh Amel kita catat ya. Langsung ku catat. Iya. Itu apa? Ini kan program kita sebenarnya ngobrol dengan penulis ya, Paman. Hmm, hmm. Dan tidak banyak yang tahu Paman Geri itu menulis, yang banyak orang tahu Ya, mendongeng. Bisa diceritakan aktivitas menulis Paman Geri itu seperti apa dan ya, apa yang ditulis ya? ya. Sama sebenarnya seperti teman-teman penulis yang lain gitu ya. Baik yang mencoba menulis atau sudah berpengalaman menjadi penulis. Tentu semuanya diawali dari satu inspirasi. Inspirasi yang diambil dari apapun yang ada di sekitar kita atau juga dari pengalaman atau bahkan juga kita tidak menutup mata. Kadang-kadang inspirasi itu juga bisa didapatkan dari copy pasting, Hmm. meniru sesuatu, apa yang sudah dibuat atau ditulis oleh orang lain. Nah, yang membedakan apa yang saya lakukan dalam dunia tulis menulis adalah biasanya kalau penulis itu menghasilkan karya tulisnya dalam bentuk sesuatu yang memang untuk dibaca, gitu ya, hasil karya tulis, entah dalam bentuk novel atau dalam bentuk karya ilmiah yang atau juga fiksi dan non fiksi gitu, itu macam-macam. Tapi kalau saya dominan di dalam perjalanan saya menulis adalah tulisan
yang untuk dibunyikan. Artinya kalau bicara genre atau juga jenis tulisan saya adalah seperti audio drama. Jadi itu adalah sebuah penulisan yang kemudian memiliki alur cerita sama seperti penulisan lain. Ada alur cerita, ada plot, ada twist, ada smash, ada opening, ada ending, ada klimaks gitu ya. Itu semua dipikirkan. Tapi bahwa apa yang saya tulis ini bukan untuk literally ditulis dan kemudian dibaca, tapi untuk dibunyikan beberapa di dalamnya, sehingga inilah yang menjadi jembatan saya ada di dunia dongeng. Saya menjadi pendongeng, kemudian saya juga membutuhkan konten untuk isi cerita atau dongengnya, sehingga saya harus bisa menuliskannya dalam bentuk sebuah skenario. Karena di dalam skenario itu pun ada beberapa yang mungkin biasanya saya mengambil sahabat lain yang nanti akan menjadi voice over talentnya atau mereka yang akan mengisi suaranya atau dubber istilah populernya yang sudah ada line-nya yang sudah dipikirkan atau juga kata-kata yang sudah dibuat dalam bentuk scripting. Begitu Bang John sama Mbak Itu Amel. untuk pementasan di mana? Di radio itu maksudnya sandiwara atau apa jenis Ya, jadi untuk pertunjukannya? semuanya itu sebenarnya penulisan yang ada tidak untuk dibuat sebagai penulisan saja, tapi untuk juga nanti kalau seandainya kemudian dibacakan gitu ya. Tapi dibacakannya itu mediumnya bisa macam-macam, Bang John, Mbak Amel. Awalnya dulu saya membuat ini untuk di dunia radio, karena dunia radio waktu itu adalah satu media yang hanya memakai satu channel, yaitu audio saja, tidak ada visual, sehingga imajinasi atau gaya penulisan saya harus bisa menerangkan sesuatu dan punya kesulitan yang berbeda dengan penulis lain. Saya kasih contoh nih, Om John sama Bang Amel ya. Buat saya sebagai penulis cerita atau dongeng yang nanti akan dibuat menjadi audio drama, karena ini betul-betul audio drama, agak sulit bagi kami gitu penulis skenario audio drama itu untuk menerangkan hal-hal yang memang sangat visual. Saya tidak bisa menuliskan atau membacakan, wah warnanya merah ya, karena buat pendengar, buat yang mendengar hasil dari pembunyian skenario ini, merah itu kayak apa gitu, itu sesuatu yang tidak ada gitu. Tapi kalau Di radio saya nggak kasih kelihatan ya. ya karena nggak terlihat, invisible, jadi itu sesuatu yang membedakan. Nah ini pun sebenarnya juga tidak berbeda dengan teman-teman penulis lain, teman-teman yang menulis non fiksi gitu ya. Jadi mereka membuat satu penulisan, berusaha untuk menerangkan satu plot, keadaan, peristiwa, tapi dengan gaya masing-masing. Nah, gaya inilah yang kemudian membedakan saya dengan teman-teman penulis lain. Gitu. Saya merasakan tingkat kesulitannya tinggi ya. Kalau yang lain baca aja kan. Kalau radio itu kan didengar misalnya Betul, warna atau indah itu betul. bagaimana menceritakannya? Betul, betul. Jadi kayak misalnya saya tidak bisa menerangkan situasi seperti seorang novelis menerangkan di sebuah danau yang indah dengan pemandangan yang sangat dengan suasana sejuk gitu ya. Tapi saya harus menerangkan dengan bunyi. Jadi misalnya si A mengatakan, kita lagi ada di mana sih? Si B mengatakan, coba kamu lihat apa yang ada di depanmu, danau yang indah. Nah, itu adalah untuk mengganti kata-kata yang biasa ditulis oleh seorang novelis untuk menjelaskan pemandangan indah di tepi danau. Tapi saya harus menjelaskan dengan wording, dengan kata-kata yang dibunyikan oleh voice over atau dubbernya, gitu. Itu yang membedakan gaya penulisannya sebenarnya. Tapi kasihan juga ya, Pak Manggiri, kalau nulis skenario radio itu sekali aja didengar orang ya. Kalau novel Ah, kan bisa dibeli, dibaca lagi gitu kan. iya Kalau betul, radio kan betul. kedengaran sekali, dia apa udah selesai, udah nggak ada lagi yang Iya, denger. Itu jadi iya, pemanfaatannya pendek banget. betul, kemanfaatannya pendek banget. Tapi sekarang ternyata teknologi sudah maju, Om John. Jadi yang dinikmati oleh mereka yang mendapatkan hasil akhir dari produk kita gitu ya. Seorang penulis produknya adalah tulisannya. Seorang pembuat naskah audio drama produk akhirnya adalah bunyinya gitu. Hmm. Nah,
produk akhir ini ternyata semakin lama semakin karena teknologi maju sudah bisa dinikmati kapan saja. Seperti kalau kita punya koleksi buku novel, saya mau baca hari ini atau juga nanti dilanjutkan besok setelah bobok malam, itu bisa dilakukan karena perkembangan teknologi. Kita flashback sedikit nih, Om John sama Mbak Amel. Waktu itu ada kaset, Sanggar Cerita bikin gitu ya, cerita-cerita. Kalau mungkin masih ingat Sanggar Cerita dulu, kaset, kemudian bergeraklah sampai CD, compact disc, bahkan sampai di saat sekarang segala sesuatu yang digital membantu setiap penikmat hasil akhir ini untuk bisa mengambil audio kapanpun dari internet. Jadi sekali ada di sana, ya suara kita masih akan tetap terdengar sampai internet, selama internet itu adalah gitu. Ya, tapi itu kan Itu, berbeda ya dengan karakter ya, radio. Kalau karakter radio kan kita pasif. Kita ya disuruh betul, jam 5 nih ada sandiwara gitu kan. Nah, kita tinggal betul. duduk gitu. Kalau kita Bet- nyari-nyari gitu kan, itu apakah tetap banyak peminat yang begitu? Pak Menggiri? Sekarang makin banyak peminatnya Nah, karena ada satu perkembangan yang namanya dunia podcasting. Podcasting itu adalah dunia di mana wadah atau medium untuk produk audio menjadi beragam dan bisa di search istilahnya ya, di search dan diambil kapanpun dan ada macam-macam. Nah ini seperti sebuah pasar Om John sama Mbak Amel. Jadi seperti kita masuk ke toko buku dengan berbagai macam rak dan juga golongan atau jenis bukunya, dari buku resep ada di sini, cerita anak-anak ada di sini, tentang pertukangan ada di sini. Sama di dunia podcasting juga begitu. Ada seperti pengkotak-kotakan yang bisa didapatkan, tapi itu adalah produk atau hasil akhir. Nah, biasanya penulis naskah atau skenario audio drama atau juga mungkin kalau berkembang dia menjadi penulis skenario movie gitu ya, memang tidak menerbitkan penulisannya. Jadi jarang ada satu orang yang menuliskan inilah saya terbitkan lewat penerbit ini skenario saya untuk sebuah audio drama ini. Enggak, biasanya tidak diterbitkan, tapi itu kami keep untuk menjadi filing di kitanya. Itu mungkin yang membedakan. Jadi kalau teman-teman tulis kan punya satu upaya untuk gimana bisa menerbitkan tulisan saya menjadi sebuah buku gitu. Kalau kita malah ini jangan terbitkan buku karena ini adalah jembatan. Yang kita harus terbitkan adalah audio dramanya, produk hasil akhirnya. Gitu. Tapi tadi Pak kesulitan proses Menggiri penulisannya mengatakan sama. kalau berkembang bisa jadi skenario film. Ya, ya. Seolah-olah ini nomor 2 gitu di kelas 2 gitu. Kalau berkembang baru jadi film. Apa memang begitu ya? Tidak semembanggakan film gitu ya? Apa memang ada perasaan begitu atau Ada kayak pra... gedok? suka nggak suka ada perasaan seperti itu, Bang John, karena sebuah karya seni sampai sekarang masih diakui film adalah karya seni yang terlengkap, ada di dalamnya, dari mulai audio, visual, grafis, kemudian musik, kemudian sentuhan editing segala macam. Film adalah sesuatu hasil produk karya seni yang paling lengkap. Jadi kalau seorang penulis skenario itu pernah membuat audio drama, tentu mungkin dia punya cita-citanya one day saya kepengen membuat juga sebuah tulisan untuk movie gitu ya. Itu yang mungkin jadi impiannya gitu. Saya juga Ini sampai sekarang Pak Manggiri masih menulis itu? menulis untuk yang mana? Menulis Untuk skenario audio buat drama, audio drama itu? Masih? dongeng masih karena memang saya membutuhkan konten-konten yang selalu baru. Ceritanya sekarang saya sedang ada dalam sebuah serial, Bang John sama Mbak Amel. Setiap 1 minggu harus ada 2 cerita yang dirilis di podcast sistem gitu ya. Setiap hari Rabu dan Minggu. Dan ini adalah cerita-cerita baru tentu yang dibuat, bukan cerita klasik seperti Timun Mas atau Cindelaras atau Bawang Merah Bawang Putih, yang memang harus di-create dari apa yang saya tangkap dari keadaan anak-anak di era sekarang gitu. Jadi kalau mendongeng itu bukan pointer saja ya? Itu cerita lengkapnya harus ditulis ya? Nah,
yang Bang John tanyakan adalah perbedaan antara perform sebagai seorang pendongeng dan produk audio drama dalam sebuah rekaman dongeng. Kalau Oke. yang Bang John tanyakan tadi adalah perform, bagaimana seorang pendongeng itu tampil. Tentu dibutuhkan plot, karena nggak mungkin saya membacakan hanya seperti ada sistem read aloud misalnya. Pada suatu hari saya membaca, tapi akan lebih menarik dan sama seperti diskusi kita sebelumnya, anti boring istilahnya. Kalau kita bisa menampilkan dalam bentuk yang memang tertutur oleh si pendongengnya, bukan terbaca dari sebuah hasil karya tulis. Gitu. Itu Paman Geri menulis cerita dongeng itu selalu buat anak-anak. Dongeng itu apakah selalu buat anak-anak? Misalnya Ini good Amel sama question. saya gitu bisa didongengin gitu kan. Saya suka Boleh. dongeng itu. Boleh. Nah, tapi jangan salah persepsi bahwa dongeng itu bukan juga cuma sesuatu yang uh, seperti putri yang ada di istana, ada kancil bisa ngomong, ada boneka hidung panjang. Itu semua dongeng serba imajinatif untuk anak-anak. Tapi banyak teman-teman lupa bahwa karya imajinasi ini pun sebenarnya banyak diminati oleh mereka yang sudah bukan anak-anak lagi. Gitu. Jadi karya apa namanya fiksi atau non fiksi itu jangan dibuat jadi perang gitu ya. Oh, kalau yang dewasa senangnya yang real, kalau anak-anak senangnya yang serba imajinatif. Enggak, yang dewasa pun senang dengan yang sifatnya imajinatif. Pembeli buku dari novel-novel imajinatif seperti karangan ya yang paling populer lah J.K. Rowling gitu ya dengan serial Harry Potter. Pembelinya bukan anak-anak itu Bang John. Pembelinya adalah mereka yang sudah dewasa bahkan mengejar koleksinya segala macam menjadi satu pride atau kebanggaan buat mereka. Itu Aku spill udah over dari punya marketing kali kalau orang dewasa beli J.K. Rowling. Tapi kan J.K. drive Rowling desain ceritanya buat anak-anak itu spill overnya aja. Cuma tapi ah, melimpahnya ah, banyak kali ya. drive-nya buat secara marketing memang didesain Bang John, didesain ke sana. Tapi akhirnya reality kenyataannya ternyata betul yang dewasa lah yang membeli gitu. Nah, salah satu hal yang juga mungkin lebih gampang difahami apabila teman-teman sering menyaksikan sekarang populer nih di televisi kita ada yang namanya stand up comedian gitu ya, Ya, stand saya up mau nanya comedy. itu stand up Ya, comedy. stand up comedy juga adalah seorang pendongeng, dia pencerita, tapi kontennya itu bukan konten anak-anak rata-rata, tapi sesuatu yang memang cocok untuk yang sudah dewasa. Nah, itulah yang membedakan. Jadi apakah mereka juga pendongeng, pencerita? Oh ya, seorang komikal atau stand up comedian itu adalah seorang pendongeng yang hebat karena dalam durasi sekian menit dia sudah bisa memikirkan kapan dia untuk bisa membuka atau opening omongannya. Kemudian ada konflik di dalamnya yang membuat pengunjung atau penontonnya itu berpikir, tapi tiba-tiba ada smash yang akhirnya memang tujuannya untuk humor, sesuatu yang lucu. Makanya dibilang komedi. Tapi itu juga sesuatu yang sangat dipikirkan dalam. Teman-teman saya stand up comedian itu untuk memikirkan sebuah humor 3 menit itu mungkin mikirnya bisa 1 bulan Bang John, Mbak Amel. 1 bulan tuh artinya nyari twist plot atau smack apa ya yang bisa dipakai untuk akhirnya penonton tuh Pecah ya. gitu. Itu nggak sembarangan gitu istilahnya. Ya, saya tahu itu susah. Susah banget itu menurut Iya, saya. iya. Saya nggak bisa. Amel nih, Gitu. Amel ini senang anak-anak Pak Manggiri dan kayaknya Nah, pengen Ya, jadi saya jadi pendongeng. penulis buku anak sebetulnya Paman Giri keren. bercerita. Mm-mm. Sebetulnya saya punya kekaguman sama Paman Giri. Jauh sebelum kita bertemu di ruang virtual, saya memfollow Oh, terima Instagram kasih. sama begitu ya, Oh iya, dia cerita mau ambil bagaimana panggil cara Pak Manggiri berbicara, apa gitu. bagaimana cara Paman Giri bertutur. Saya senang memperhatikan manusia, cara berbicara. Paman Giri Terima ini unik kasih. karena bukan hanya seorang storyteller, tapi juga story maker ya. Dan Ya. itu bagaimana aku baca ringkasan bagaimana Paman Giri dulu sekolah di ekonomik begitu ya di Ya. Universitas Indonesia, lalu juga pernah jadi penyiar radio. Pada tahap akhirnya menemukan, oke, saya adalah seorang storyteller dan saya adalah Hmm. story maker. Hmm. Perjalanannya bagaimanakah? Apakah itu ketika Paman Giri, bagaimana seorang Giri kecil? Apakah Hmm. dengan penuh imajinasi
atau dipengaruhi bacaan-bacaan yang mengasah daya imajinatif yang pada akhirnya terjun di dunia imajinatif yang sebetulnya juga tidak mudah begitu ya. Bagaimana sih ceritanya Paman Geri? Aku agak mundur sedikit nih ya Bang John ya. Iya, iya, iya. Biar. Makasih Mbak Amel, pertanyaan yang selalu membuat saya juga jadi tersentuh karena ini saya diajak flashback lah ceritanya dari pengalaman saya sebelumnya gitu ya. Jadi tentu setiap bukan cuma saya, tapi siapapun di dalam kehidupan ini, apabila melakukan sesuatu di saat sekarang setelah mereka dewasa, pasti ada stimulus di masa lalu pada saat masih menjadi anak-anak. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang instan yang tiba-tiba membuat seseorang itu, wah, aku menjadi petulis gitu. Ada sesuatu pengalaman yang tersimpan, bahkan mungkin tersimpannya juga terkurung dan juga terpendam lama, one day akhirnya bisa keluar lagi drive-nya atau dream-nya untuk bisa menulis. Tapi tentu ada stimulus. Nah, yang kalau pengalaman pribadi saya, stimulus ini sih memang sejak saya kecil, Mbak Amel. Jadi pada saya kecil, sebenarnya agak lucu karena ini adalah sesuatu yang tidak umum diketahui banyak orang. Yang sering dulu bercerita kepada saya adalah ayah saya. Jadi biasanya figur pendongeng di rumah yang kemudian bertutur penuh dengan kasih sayang adalah figur ibu kan. Tapi ternyata di saya pengalaman itu saya dapatkan dari ayah saya. Bagaimana dia bercerita tentang Werkudara segala macam dulu waktu saya kecil, perwayangan, ada Gatot Kaca, Semar Gareng, Petruk. Saya dibuatkan dengan kertas karton dari bekas kardus, sesuatu seperti wayang-wayangan yang kalau Gatot Kaca ada bagian belakangnya gitu. Rupanya ini menjadi sebuah stimulus yang tersimpan lama di saya. Akhirnya saya tertarik dengan dunia penceritaan gitu. Tapi memang dengan perjalanan akademis lama-lama memang nggak kepikiran lah itu untuk bisa mendalami. Sampai pada saat saya menginjak di bangku kuliah, tadi Mbak Mel sudah sebutkan juga, ada satu mata kuliah lah ceritanya di situ ya yang kemudian beririsan dengan dream saya ini. Itu adalah dunia marketing. Jadi di dalam saya mengambil manajemen sebagai core academicalnya. Di dalam manajemen itu ada marketing management, di dalam marketing management itu ada marketing communications, di dalam marketing communications itu ada how to deliver message yang namanya public speaking gitu ya. Turunan-turunan ini kemudian membuat saya makin dekat sama memori saya tadi yang stimulus saya kecil. Oh, di dalam dunia public speaking pun ada story creating, story writing, how to deliver message, bagaimana mengasih plot, bagaimana mengasih pesan di dalamnya. Gitu. Nah, dulu waktu saya kecil ada bikin cerita, diceritakan, akademis kemudian membuat saya aware atau sadar, oh ada ya ini bisa dibuat menjadi sesuatu yang dilakukan. Di gongnya adalah kemudian saya punya satu pengalaman secara tidak sengaja harus berdongeng di satu tempat tanpa terencana sebelumnya. Nah, itulah kemudian menjadi gong bagi saya yang membuat kalau orang bilang istilahnya aha moment. Aha gitu ya, ini sesuatu yang bisa dilakukan. Saya punya stimulus dari kecil, saya punya background akademik yang saya tidak pernah tahu sebelumnya kalau itu berhubungan, tapi begitu saya melakukannya tanpa sengaja, tanpa direncanakan, ini menjadi sebuah profesi, Mbak Amel. Profesi yang kemudian saya tekuni, pelajari sampai sekarang. Saya tetap masih menganggap saya seorang pelajar di dunia storytelling, sehingga akhirnya kemudian membuat saya makin lama makin masuk dalam dunia penceritaan, baik itu writing, penulisan ceritanya, maupun performing, bagaimana menampilkan ceritanya gitu sebagai seorang pendongeng. Kisah ini memang panjang, tapi kemudian menjadi satu pembelajaran bagi saya, Mbak Amel. Ini adalah sebuah hikmah yang sebenarnya bisa didapatkan oleh siapapun di dalam kehidupannya, bukan cuma penulis, tapi apapun profesi yang dilakukan, apabila ditekuni kemudian juga mendapatkan satu penguatan dari akademis kah, atau juga pengalaman, atau kalau orang Inggris bilangnya satu kata aja, passion, itu kemudian menjadi sesuatu yang hidup gitu. Gitu Mbak Amel.
untuk bisa bertahan dari 1991 ya sampai sekarang lekat dengan Ya. dunia. Tahun 91 itu pertama kali saya berdongeng tanpa sengaja itu, Mbak Oh Mel. ya, yang Itu kecemplung pertama. itu ya intinya Ya, ya. yang kecemplung itu dicemplungkan di dalam suatu event, ada ulang tahun di mana saya harus mendongeng, ulang tahunnya masih TK, tapi ternyata tiba-tiba saya ingat, iya ya, saya bisa cerita ternyata ya gitu. Lalu diikutkan dalam sebuah kompetisi storytelling, saya masih simpan tuh pialanya, bahkan saya sampai bengong-bengong, ngapain saya ikut kayak gini ya gitu ya. Tapi ini kemudian menjadi sebuah memori. Oh iya ya. Sama satu lagi mungkin Mbak Amel yang saya sadari belakangan. Kadang-kadang kita punya keinginan gitu ya, atau juga mimpi untuk bisa meraih satu cita-cita, tapi kenyataan yang ada kemudian berbeda dengan apa yang dulu pernah kita cita-cita. Saya nggak pernah mencita-citakan saya untuk menjadi seorang pencerita, pendongeng, sama sekali nggak. Cita-cita saya dulu ada seorang banker, karena makanya saya mengambil sekolah di apa namanya di dunia ekonomikal gitu. Tapi alur hidup bisa berubah, Mbak Mel. Pada saat dimana kemudian seseorang menyadari ini ternyata bukan calling saya. Calling saya tuh ada di situ, gitu gitu. Oh ini kedalaman ya ceritanya. Kayak gitulah Bang Johnson, Bang Mel. Enggak, Iya. itu yang nyemplungin pertama kali Paman Gary, tentu dia nggak sekedar nyemplungin dong. Dia udah lihat ini, Gary bisa nih gitu. Lalu No, dicemplungin. nyemplungin beneran. Saya kasih tahu aja namanya. Jadi yang nyemplungin saya namanya Debra Yatim. Dia Udah adalah berarti, seorang. nggak tahu. Dia berarti kan baru ya. Jadi Debra Yatim waktu itu merayakan ulang tahun anaknya namanya Zulaika. Waktu masih Hmm. TK, saya ceritanya datanglah ke, udah gitu dia bilang, ini kita nggak ada siapa-siapa buat menghibur pesta ulang tahunnya. Kamu yang ini deh, ngapain gitu supaya anak-anak terhibur. Saya sulap nggak bisa, saya badut juga bukan, saya ngapain. Tapi terus saya ingat, ya udah saya cerita aja deh kayak gitu. Nah, that's for the very first time, istilahnya gitu ya. Itulah pertama kali saya akhirnya melihat pengalaman, oh bercerita untuk anak-anak itu bisa diduitin. Artinya, waktu itu saya masih mahasiswa nih. Oh, artinya kalau gitu, kalau saya pasang pengumuman tempel di tiang listrik, pendongeng untuk ulang tahun anak, itu pikiran nakalnya. Ini bisa cari duit nih dari sini, gitu, Bang John. Coba Paman Gary cemplungin Amel nih biar bisa jadi pendongeng. Ya harus alih profesi nih kayaknya. Ya, tapi di samping passion gitu ya, Paman Giri untuk bisa bertahan sampai 30 tahun lebih lekat dengan dunia dongeng, ada satu kata yang lekat barangkali dengan Paman Giri adalah persisten, begitu ya. Iya, Apa iya. apa yang membuat itu lengket dan mungkin tidak pernah berpikir, ya saya banting setir aja deh, balik lagi aja kayaknya jadi ekonom misalnya atau jadi apa kemarin bankir gitu ya. Iya, iya, iya. Itu zaman dulu. Wow, it's so deep gitu. Jadi ada ada hal yang sangat personal, Mbak Amel, yang saya dapatkan dari dunia dongeng ini. Tapi singkat katanya supaya nanti saya nggak berderai air mata lah gitu ya. Kan aneh kalau di sini tiba-tiba saya jadi tersentuh gitu. Bisa di-cut kalau nangis. Oh iya iya. Biar kayak acara talk show gitu. Tapi no seriously, ini benar. Jadi pada saat setelah saya menjuni profesi ini, apakah saya sering ditanya, apakah saya kepikiran untuk kemudian meninggalkan profesi ini? Ngapain kayak cari yang lebih benar kayak gitu. Dan ada satu hal yang membuat saya tidak bisa lari adalah betapa kecintaan saya dengan dunia anak. Itu yang menjadi apa namanya seperti pengikat saya gitu ya, pengikat saya sehingga nggak bisa saya meninggalkannya. Dan kalau ditarik ke belakang, kenapa sampai bisa senang dengan dunia anak, padahal kenyataannya Mbak Mel, kalau Mbak Mel tahu, saya dulu nggak senang dengan anak-anak, berisik. Semua orang yang misalnya lihat anak itu ini berisik, kaum yang menyebalkan, banyak mau apa sih gitu. Tapi aha momen itu yang kemudian dalam waktu singkat merubah saya. Ternyata ada sesuatu yang dalam di dunia anak-anak. Dan pemikiran ini pun kemudian ceritanya nih Mbak Amelia bukan bukan bermaksud untuk berdakwah, tapi saya dapati juga dalam beberapa hal-hal religius. Artinya gini, sering para para
pemuka di berbagai agama mengatakan kalau ingin belajar sesuatu, belajarlah kepada anak-anak. Apa ya? Bukan belajar tuh maksudnya teknikalnya ditanyakan pada, tapi ada satu kejiwaan, kejujuran, kepolosan yang kita pelajari untuk bisa dilihat dan diterapkan. Nah, inilah kemudian membuat saya ada di dunia penulisan dan storytelling sampai sekarang. Jadi istilahnya itu yang membuat saya tetap cinta ada di dunia ini. Mau berapa puluh tahun sekalipun. Lalu ada yang baru yang bisa digali dari anak-anak berarti Bang Anggiri. Iya, iya, betul. Karena kenapa saya bilang selalu ada yang bisa digali dan baru? Karena kita juga pernah ada di dunia itu, Mbak Mel. Kan kita juga nggak ujuk-ujuk dewasa kan. Dan ada Kalau saya rasa masih kangen yang kan. kita kadang-kadang kangen dengan dunia itu. Gitu, Mbak Mel. Ini Pak Manggiri, kalau secara apa namanya ya kita profesi lah ya sebagai pendongeng itu pasarnya banyak. Maaf, apanya? Pasarnya, apa demand-nya Pasarnya. di masyarakat itu bagaimana? Sehingga jangan-jangan saya curiga nih Paman Gary bertahan, oh duitnya kencang ini gitu, karena demand-nya banyak apa atau supply-nya dikit, jadi harganya tinggi gitu. Apa begitu? Saya jawab lihat dengan kan ada saya jawab di ya. KPK, ada di produk apa namanya komersial ya. Ya. Saya jawab secara simbolis ya, Om John ya. Ada seorang datang ke pameran lukisan gitu. Kemudian dia melihat ada satu lukisan di sebuah pameran dengan mengatakan, ini lukisan kok jelek banget sih. Anak saya bisa bikin lukisan ini lebih bagus daripada seperti ini, cuman ayam-ayaman gitu. Tapi yang membuat dia kaget, pada saat dia melihat daftar harga dari lukisan yang dia bilang jelek dan anak saya bisa bikin lebih bagus daripada ini, itu sampai ratusan juta. Nah, apa yang membuat lukisan itu menjadi mahal? Pertanyaan dari si bapak ini yang kemudian datang ke pameran lukisan. Itulah sesuatu yang intangible, yang tidak bisa diformatkan atau dibuat menjadi bentuk tentang seni dan jiwa kesenian. Sama dengan seorang pencerita, pendongeng. Lalu kalau saya dibayar mahal, iya juga dibayar mahal. Tapi untuk apa gitu kan? Untuk sebuah bayaran rupiah kah? Bisa jadi enggak. Bisa jadi yang membayar saya itu, ini pengalaman nyata ya Mbak Amel, Bang John. Bisa jadi mereka membayar saya tahu nggak dengan apa? Dengan seikat singkong pada saat saya waktu itu ada di daerah Sarongge, di daerah pedalaman Jawa Barat. Jadi saya mendongeng dalam rangka untuk bisa menghibur gitu ya mereka-mereka yang pada saat itu ada di tengah masa bencana karena gempa bumi kalau nggak salah. Terus saya mau menarik rupiah gitu, atau saya mendapatkan fee yang ditransfer ke bank account saya dengan jumlah besar. Enggak, mereka cuma memberikan ada singkong yang disajikan, tapi buat saya ini bayaran yang luar biasa mahal. Karena dari situ saya bisa mendapatkan ketulusan. Ada sesuatu yang memang diberikan. Betapa bahwa mereka senang dengan apa yang saya lakukan. Dan inilah hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diterangkan secara numerik. Numerik itu angka gitu ya. Oh, bayaran Pak Manggiri mahal ya. Oh ya, sangat mahal. Bentuknya apa Pak Manggiri? Seikat singkong. Kok bisa bilang mahal seikat singkong itu? Saya mendapatkan seikat singkong ini karena ketulusan dan luar biasa harga yang dibayarkan. Bukan dari transfer bank account-nya. Tapi kan saya juga nggak naif ya Bang John sama Mbak Amel. Bukan berarti terus kita bilang, oh kita setiap hari hanya mendapatkan seikat singkong. Enggak. Saya juga mendapatkan Kita bersih dari kanker kalau begitu. fee nominal dengan numerik. Nah, ini saya pelan-pelan menggiring jawaban saya ini sampai ke pendalaman profesi. Sehingga pada saat seorang pencerita atau mendongeng kemudian terjun ke dunia penceritaan dan mendongeng ini dan sudah berpikir mengenai masalah imbal balas jasa, tentu dia juga harus bisa mendalami kompetensi. Ya, di kompetensi apapun, Bang John, gitu ya.
kompetensi yang semakin baik, tentu imbal balas jasanya juga lebih baik gitu. Itu normal, itu hal yang sesuatu biasa saja kok. Seorang penyanyi yang fales harganya murah, tapi penyanyi yang luar biasa melengking seperti siapa ya, Yuni Syara, Krisdayanti gitu, oh pasti harganya mahal gitu. Kan itu hal-hal yang memang normal dan wajar. Tapi apa yang menjadi basicnya kemudian apabila seorang pendongeng dan penceritanya sudah mendalami kompetensi, yang kedua yang dibutuhkan adalah sebuah ekspansi. Pendongeng dan pencerita sebaiknya memang tidak hanya terjebak dalam profesi dengan senangnya mengatakan, iya, aku mendapatkan panggilan mendongeng, seminggu penuh loh jadwalnya, hari Senin di sekolah ini, Selasa di sini, Rabu ada di sini, Kamis. Apakah itu baik? Baik. Tapi sebaiknya dia juga bisa mengembangkan atau ekspansi dari kemampuan kompetensinya itu untuk lebih memberikan sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Saya kasih contoh. Ada beberapa teman pendongeng saya kemudian ada di dalam sebuah pool komisi gitu ya, yang menggodok tentang cara-cara untuk mendapatkan metode terbaik untuk mengedukasi anti korupsi gitu. Jadi bukan hanya mendongeng karena senang dan kemudian mendapat keimbalan, tapi ekspansi satu tingkat lebih. Ayo maju terus gitu. Pendongeng ini untuk bisa dipakai untuk apa ya? Untuk bisa membuat cerita-cerita edukasi kah, atau untuk campaign kah, atau juga bahkan untuk sesuatu yang sifat lebih komersil lagi kah? Seperti saya pernah ceritakan tentang masalah membuat cerita anak yang berani kotor untuk sebuah produk. Paman Geri menyebut-nyebut korupsi, kita lihat videonya ya, yang dengan Oke. Baru hendak jadi raja. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Paman Geri di kanal Dongeng, kanal KPK. Wah, Paman Geri senang kembali ketemu dengan kalian untuk menceritakan kisah-kisah untuk anak-anak Indonesia yang berani, jujur, dan juga hebat. Kali ini Paman Geri akan bercerita tentang seorang badut yang ingin menjadi raja. Begini kisahnya. Di sebuah kerajaan ada seorang raja yang sudah tua, dan pada saat itu sang raja sedang berpikir untuk mencari penggantinya karena sang raja ternyata tidak memiliki seorang putra. Lalu siapa yang akan menjadi raja berikutnya? Raja kemudian memutuskan untuk membuat sebuah sayembara. Sayembara ini akan digelar ke seluruh negara supaya nanti bisa didapatkan seseorang yang kuat, pandai, dan juga terampil serta bijaksana untuk menjadi seorang raja pengganti. Nah, adik, pada saat utusan, wow, nemu aja. Ini relate sama masa sekarang loh ceritanya. Itu dia, ya itu dia. Cuma yang saya ingin tanyakan sebenarnya bisa buat KPK, artinya ada kompetensi dari Paman Geri mendidik anak. Memang tujuannya itu untuk apa sih, hubungannya dengan korupsi itu apa, Paman Geri? Ya, yang mana cerita tadi ya, atau metode penceritaan dan Paman Geri ada di sana dan ceritanya related. Ya. Jadi beberapa tahun yang lalu Komisi Pemberantasan Korupsi ini kemudian membentuk sebuah gugus kerja di dalam badannya untuk bukan hanya masalah penanggulangan tuh misalnya penangkapan di tempat lah atau juga menggerebek lah, itu kan hal-hal yang dilakukan. Tapi gimana ya supaya bisa ini menjadi resilience, pencegahan sejak awal. Mikirlah kita tentang masalah, iya, kalau mau ngasih tahu tentang anti korupsi dari dunia anak harusnya sudah dikasih edukasinya gitu. Metode apa sih yang paling masuk untuk anak-anak
Apakah mau pakai flyer atau pakai lagu atau pakai senam anti korupsi, kan metode bisa macam-macam ya. Ternyata ya by research berdasarkan penelitian, dengan cara bercerita atau mendongeng itu adalah cara yang paling mudah diterima oleh anak-anak untuk bisa mengerti pesan implisit. Jadi ini yang penting di dalam setiap cerita untuk anti korupsi ini, saya tidak mengatakan jadi sekarang kita tidak boleh korupsi, ayo lawan korupsi. Untuk anak-anak kita nggak bisa pakai bahasa itu, Bang John sama Mbak Amel, karena ternyata pesan-pesan implisit ini pun jujur anak-anak bisa nangkep. Akhirnya mereka bisa tahu, oh yang jujur yang bisa jadi raja, yang culas nggak boleh jadi raja. Itu adalah sebuah nilai yang kita tanamkan sejak kecil, sehingga akhirnya nanti pelan-pelan kita hanya bisa berharap, berdoa mudah-mudahan nilai ini terbawa sampai mereka dewasa. Sehingga edukasi anti korupsi ini pun sudah menjadi hal yang merasuk di dalam pemikiran anak-anak. Gitu, Bang John sama Mbak Nel. Itu tentang anti korupsi. Ya, Paman Giri ya. Justru itu yang luar biasanya menurut saya gitu ya. Maka dari itu saya ingin sekali bisa menjadi seorang penulis cerita anak. Kalau kita misalnya, oke, bahaya korupsi adalah A, B, C, D itu sangat mudah. Tapi untuk bisa menyisipkan pesan implisit dengan cerita raja kah, yang pada akhirnya pesan intinya bisa diterima oleh daya imajinasi anak, itu sesuatu yang tidak mudah begitu. Bagaimana betul. membuka pintunya itu tuh, bagaimana membuka pintu imajinasi? Betul, Mbak Amel, tidak mudah. Jadi membuat cerita anak, menulis skenario untuk audio drama anak atau menulis dongeng itu nggak mudah. Kenapa saya bilang nggak mudah? Karena kita berpikirnya dua nih. Kalau untuk yang pembaca atau audiens dewasa, itu hanya kita bisa tumpahkan saja gitu semuanya ya. Artinya mungkin Bang John sama Mbak Mel pernah baca puisi yang plung gitu tentang satu hal privat yang dilakukan pada saat dia sedang ada di toilet gitu. Itu buat orang dewasa bisa berbicara apa saja. Tapi buat anak-anak tentu ada koridor-koridor yang kita tidak bisa tabrak ini. Nggak bisa kita misalnya bilang, anak-anak mulai saat sekarang, mari kita lawan korupsi. Kata anak-anak, ngantuk Paman Geri, ngapain kita. Tapi dengan bungkus, dengan kemasan, ada seorang raja mencari penerusnya, tapi dia nggak punya putra. Anak-anak digiring. Pelan-pelan pesan implisit ini masuk sampai akhirnya di ujung ceritanya bahwa iya ya, yang jujur lah yang berhak jadi pemimpin, yang jadi raja. Yang culas berusaha menipu dan juga mencelakai yang lain, itu nggak berhak jadi raja. Gitu. Ada di sayembaranya ceritanya. Nah, mengemas ini tentu juga satu hal yang tidak semalam jadi, Mbak Amel. Apa yang saya lakukan untuk bisa melakukan ini dengan tepat gitu ya? Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sebuah karya hebat dari seorang Paman Geri. Saya pun kemudian melakukan apa yang namanya sebuah FGD, focus discussion group gitu. Saya brainstorming, cari ide dari entah pendongeng, entah anak-anak. Apa sih yang kamu suka? Apa sih bayangan kamu kalau misalnya mau ngasih tahu korupsi itu yang apa gitu? Ini dilakukan untuk bisa mendapatkan plot-plot tadi. Jadi plot ini pun memang tidak saya dapatkan dengan semedi kemudian datang gitu, Mbak Amel. Saya harus berupaya untuk bisa menarik plot-plot ini dari macam-macam activity sebelumnya. Hasil produk akhir mungkin cuma cerita 7 menit. Badut menjadi raja gitu. Itu contohnya. Tapi bahwa research di belakangnya itu adalah sebuah perjalanan panjang. Ada 2 bulan yang saya lakukan untuk bisa mendapatkan kemasan cerita Badut menjadi raja untuk ngomong tentang yang jujur berhak jadi pemimpin. Sebenarnya itu adalah kata-kata yang mau diselipkan. Tapi perjalanannya panjang gitu, Bang John, Mbak Mel. Paman Geri. Ya. Tapi Paman Geri untuk bisa tadi aku bicara soal proses kreatifnya Paman Geri, contoh seperti yang cerita KPK itu ya, ada discussion, ada research yang betul Paman untuk konteksnya itu seperti apa.
research adalah sesuatu yang apa ya, yang kita juga lakukan. Tapi yang sulit adalah untuk menyisipkan atau membalutnya dengan imajinasi itu, dengan cerita-cerita yang tidak real tapi bisa diterima dengan bahasa yang sederhana tapi kuat. Itu sulit sekali, Paman Giri. Sederhana tapi kuat masuk ke anak-anak itu bagaimana? Apa Paman Giri mengasahnya? Apakah terus membaca cerita anak atau memang itu proses kreatif dari tahun 90-an atau gimana sih Paman Giri? Ya, ada satu hal yang saya dapatkan dari perjalanan karir saya, Mbak Amel. Jadi bahwa memang semuanya didapatkan hikmahnya learning by doing. Jadi kita mempelajari sambil melakukannya. Gitu. Proses ini tidak semalam jadi. Proses kreatif seperti teman-teman penulis yang lain, bahwa untuk membuat novel pun kita perlu research. Kalau mau pakai nama kota, di situ ada apa, di pojok jalannya tuh ada toko apa, kan kita mesti research. Itu sesuatu yang biasalah teman-teman penulis pasti akan lakukan gitu. Tapi saya pun juga mesti research secara detail hal-hal yang bahkan yang disukai dan tidak disukai anak-anak, hal-hal yang membosankan buat anak-anak atau menyenangkan buat anak, itu saya mesti didapatkan. Nah, kemudian hasil research ini digodok istilahnya gitu ya, untuk ditampilkan dalam cerita. Apakah kemudian langsung menjadi sebuah cerita yang hits gitu? Enggak. Sering saya pun jatuh, Mbak Mel. Jatuh itu dalam proses kreatif ini, kemudian pas waktu cerita ini dibuat, direkam, ditayangkan, hasil akhir dilihat, nggak dapet ini. Delete deh kalau kayak gitu. Sering, Mbak Mel. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya bahwa kemudian langsung jadi dengan hebat. Tidak. Ini pun yang sering juga teman-teman penulis lakukan pada saat saya masih bicara mesin ketik ya. Pada saat kita masih ketik, enggak buang robek. Coba kita ketik lagi, enggak cocok nih ngomongnya. Tarik lagi kertas, buang robek. Nah, itu juga yang terjadi dalam dunia penceritaan pendongengan. Learning by doing, terus mengasahnya, kemudian sampai kalau Belanda bilangnya Om John, setelahnya dapat gitu. Sesuatu yang kemudian ketemu nih jiwanya atau juga kisi-kisinya gitu. Tapi apakah ada produk gagal? Banyak, Mbak Mel. Banyak. Jadi istilahnya kalau produk gagal itu dari 10 taping yang dikeluarkan, dibuat dan diceritakan, mungkin 3 diantaranya adalah produk ditolak gitu. Kalau masuk ke baju tuh mungkin dia yang ada di store yang di pinggiran gitu, yang jahitannya salah gitu. Reject ya. Reject. Kalau kalau produk ditolak itu secara naskah sebenarnya udah selesai gitu. Lalu Ya. didongengkan ada masalah. Itu nggak sejalan. Naskah yang sudah jadi kita anggap oleh para profesional dongeng ini udah oke gitu. Otomatis bisa disampaikan dengan cara mendongeng atau tidak. Iya, jadi naskah yang sudah jadi itu pun kan itu baru setengah jalan sebenarnya Bang John. Kemudian naskah ini saya tadi di awal bilang bahwa yang saya buat memang sebuah naskah audio drama, tapi kemudian kita juga harus bisa mendapatkan hasil akhir, entah itu produk audio atau audio visual seperti tadi gitu ya. Nah, banyak hal-hal yang kemudian menjadi contrengan. Contrengan itu artinya tanda salahnya. Secara teknis ini ngaco, gambarnya harusnya jangan istana, kemudian juga ngomongnya jangan badut deh, diganti figurnya misalnya seorang hulu balang gitu. Itu detail yang kecil yang kemudian membuat saya makin lama makin belajar gitu. Sayembaranya memanah, tapi kalau zaman sekarang anak masih ngerti memanah nggak ya gitu. Ada proses yang akhirnya harus di-delete kalau ternyata memang dianggap tidak bagus hasilnya. Oke, Bayu, kita tayangkan clippingan Bayu. Wah, macam-macam ini fitinya. Ini merayakan Hari Dongeng Nasional, keajaiban cerita dalam bentuk karakter anak. Betul. Sebenarnya di dalamnya saya baca, terima kasih Bayu. Di berita yang lain juga ada di media Indonesia itu ada asosiasi pendongeng ya. Ya. Itu apakah memang profesi ini banyak sekali yang mengikuti sehingga harus ada profesi
apa, harus Oke. ada asosiasinya gitu. Dan Oke. kalau ada asosiasi, ada kode etik begitu ya. Bagaimana Ah, ceritanya? wah. Eh, Kebetulan Bang John sama Mbak Amel, saya tahun ini ceritanya ditunjuklah menjadi Ketua Forum Pendongeng Nasional gitu ya, bulan Oh, Februari lalu. selamat ya, selamat. Tapi ini amanah, bukan berarti wah gaya nih saya Ketua Forum. Tapi Nggak. dipercaya, kan dipercaya ya. Eh, ini adalah sebuah proses panjang dari teman-teman yang ada di berbagai kota besar Indonesia. Kita memang mungkin saling mendengar, oh di Surabaya ada pendongeng si ini gitu, di Medan ada pendongeng ini, kemudian di Makassar ada pendongeng yang sering tampil ini. Kemudian secara silaturahim istilahnya, saya dan beberapa pendongeng kurang lebih 7 tahun yang lalu gitu, kita bikin forum yuk. Forumnya awalnya cuma ketemuan aja gitu, pengen deh kenal sama pendongeng yang ada di berbagai kota lain. Karena kebetulan saya base-nya di Jakarta. Akhirnya ketemulah saya dengan teman-teman pendongeng di Bandung, Yogyakarta, Medan, Surabaya, Makassar, atau kota-kota lainnya. Terus dari ngobrol, ngumpul, biasalah zaman sekarang ada WhatsApp group gitu ya, Mbak Mel sama Bang John. Tercetuslah ide, kita bikin asosiasi yuk gitu. Asosiasi buat apa, kan kita udah kenal nih, ketemu, iya, asosiasi untuk bisa mengumpulkan para pendongeng gitu. Ide bagus juga nih. 7 tahun lalu waktu itu saya bilang oke lah, kita kalau gitu bikin yuk sebuah kesepakatan untuk mencari hari dongeng. Waktu itu ngobrol punya ngobrol. Itu 7 tahun ya, lebih tua dari satu pena kayaknya. Iya. Jadi waktu itu zaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya Pak Anies Baswedan lah gitu ya. Jadi Hmm. beliau waktu itu mengundang saya karena ada hal untuk apa namanya, brainstorming tentang masalah pendidikan di PAUD gitu. Saya datang, kemudian ngobrol lah. Mas Anies, saya kepengen ini dong, kalau seandainya kita punya pendongeng nih, dibikinin mau bikin forum gitu. Nanti biar pemerintah tahu bahwa kita profesi kayak gini. Oh ya silakan, kata Mas Anies gitu. Oke, kemudian tapi bukan berarti karena ini Mas Anies yang mendrive, saya kemudian bersama teman-teman pendongeng yang lain gitu ya, dari berbagai komunitas dongeng dan juga mereka-mereka yang berprofesi sebagai pendongeng, mulai mengumpulkan data sebenarnya yang namanya pendongeng itu apa dan siapa mereka, karena ini menjadi kriteria yang bisa rancu nanti. Apakah seorang pedalang yang ada di Yogyakarta itu Nah, juga pendongeng, ataukah seorang penyair yang seperti ada di film-film yang di Aceh itu juga pendongeng, atau mereka yang suka mob. Kalau Bang John tahu di Papua ada kebiasaan mob, orang-orang Papua itu kumpul di depan gitu. Kau tahu kah? Kau itu sapi atau tidak? Gitu, kayak gitu, yang semua ngobrol terus ketawa. Apakah itu juga pendongeng? Gitu. Nah, kemudian untuk simplifikasi, ya udah deh, kita pokoknya kumpulin yuk mereka yang gampangnya bahasanya cari duitnya, berprofesinya jadi pendongeng. Yuk kita kumpulin. Dari mulai Sabang sampai Merauke, kumpullah kemudian di WhatsApp group, kita bikin dengan kesepakatan Hari Dongeng Nasional waktu itu diambil dari usulan banyak teman-teman. Kita ambil aja hari lahirnya Pak Raden atau Bapak Dr. Andes Suyadi almarhum, tanggal 28 November, untuk menjadi momentum Hari Dongeng Nasional gitu. Karena kebetulan tanggal-tanggal itu pun 7 tahun yang lalu sedang ada sebuah festival dongeng di Jakarta, di Museum Pusat waktu itu, di Museum Gajah. Jadi rangkaiannya, oh ada festival dongeng, kita tetapkan hari dongeng yuk gitu. Nah, lama-lama bergulirlah, kemudian masih tetap WhatsApp group. Bulan Februari lalu akhirnya teman-teman yang ada di WhatsApp group ini ngumpul kita di Yogyakarta. Semua pendongeng dari seluruh Indonesia waktu itu, tapi belum semua provinsi gitu ya. Dan kita membuat istilahnya itu sarasehan. Kita ini mau diapain sih? Apa perlu kompetensi atau enggak? Perlukah ada sertifikasi pendongeng gitu? Itu ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul, Bang John, Mbak Amel. Wah, ini kalau gitu mulai ngomongnya tentang institusi nih.
Ini bukan cuma ngobrolan warung kopi, apakah perlu kompetensi, ada sertifikasi. Ini nggak main-main kalau begitu gitu. Nah, dibuatlah kemudian Forum Pendongeng Nasional ini menjadi sebuah organisasi bulan Februari lalu, dan kemudian kita bergulir sampai momen pertamanya adalah tanggal 28 November lalu. FPN atau Forum Pendongeng Nasional ini bekerja sama dengan Kemendikbud membuat sebuah parade dongeng Nusantara. Jadi dongeng Nusantara bertempat di Kemendikbud ini sebagai base utamanya, tapi kita diselenggarakan secara digital di 6 kota di seluruh Indonesia: Medan, Surabaya, Banjarmasin, Yogyakarta, sampai Jayapura. Jadi semua di digital, muncul pendongeng dari Jayapura, pendongeng dari Makassar, pendongeng dari Medan, dan di Jakartanya kita ada di Kemendikbud, dan itu disiarkan secara streaming. Kita pakai teknologi lah ceritanya. Nah, mudah-mudahan institusi atau wadah seperti Forum Pendongeng Nasional ini diharapkan nanti ke depannya bukan hanya seru-seruan, oh kita punya hari dongeng nih, gitu. Enggak, tapi juga bisa menjadi wadah, menjadi rumah bersama para pendongeng yang mungkin sekarang belum termasuk ke dalam kategorisasi dianggap pendongeng. Karena ada banyak penyair-penyair, ada juga banyak, misalnya kalau di Sumatera Barat itu ada nenek mama yang suka bercerita tentang adat istiadat gitu ya. Kalau di Makassar ada sebuah tradisi bisu. Kalau mungkin Pak Bang John sama Mbak Amel pernah dengar ada sebuah karya sastra hebat, Ila Galigo, itu Ya, diceritakan, dituturkan oleh bisu itu seperti seorang pendongeng gitu ya. Nah, apakah mereka juga kemudian pendongeng? Nah, ini yang kemudian kita kumpulkan sama-sama, mudah-mudahan jadi makin memperkaya khasanah perdongengan atau penceritaan di Nusantara. Bukan cuman yang ada di kota-kota besar, tapi sampai ke pelosok pedalaman. Itu harapan secara institusinya. ya. Ini waktunya udah mepet, cuma saya pengen nanya satu ini ya, Oke. penasaran. Kenapa yang jadi patokan tuh hari lahir Pak Raden? Mengapa bukan Jair misalnya ya? Said apa dulu di radio itu setiap hari saya dengerin gitu dongeng itu luar biasa itu. Siapa itu Jais ya namanya? Itu siapa lupa ya. Iya, Kenapa iya. bukan yang sangat populer di zaman itu gitu? Iya, iya. Itu di radio Cendrawasih dulu ya. Betul. Mm-mm. Bahkan juga ada dulu di Yogyakarta yang populer gitu ya, ada beberapa pendongeng-pendongeng anak-anak, atau juga mungkin kalau di Jawa Barat, uh, 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 Bang John kalau pernah dengar ada namanya Wakepot, itu populer Ya, sekali ya sebagai seorang tahu. pencerita di radio. Nah, apakah mereka juga kemudian di apa namanya dikumpulkan, dan kenapa harus hari kelahirannya Pak Suyadi yang jadi momentum? Itu juga karena satu kesepakatan bersama saja. Jadi bukan berarti kita memberikan satu kasta lebih kepada Pak Suyadi, bukan. Tapi karena Pak Suyadi kami anggap, dan teman-teman pendongeng lain anggap, adalah orang pertama yang kemudian membuat ini populer. Bukan berarti pertama membuat, tapi membuat dunia dongeng ini populer, baik itu lewat media maupun juga dengan cerita si Unyilnya, atau juga dengan karya-karya beliau yang lain, sehingga passion atau jiwa beliau inilah yang kita ambil gitu sebagai apa namanya momentum Hari Dongeng. Sama seperti um, Hari Musik ya, Bang John sama Mbak Amel. Hari Musik adalah mengambil hari lahirnya Bapak Wage Rudolf Supratman. Padahal mungkin kemudian ada banyak orang mengatakan, oh banyak musisi lebih hebat, bukan cuma Pak W.R. Supratman. Itu diambil momentumnya. Jadi bukan berarti bahwa tidak menghormati dan menghargai Ya. musisi yang lain. Gitu. Iya. Amel mau ikut nggak jadi anggota asosiasi pendongeng? Belum, kan ada kualifikasinya. Sebagaimana profesi lainnya kan, ada sertifikasi dan kualifikasi, harus juga punya rekam jejaknya nih. Tapi saya penasaran, terakhir juga Paman Geri, kalau mendengar Paman Geri mendongeng sudah mudah dicari, tapi yang belum pernah kita dengar adalah Paman Geri berpuisi. Apakah oke jika kita tutup Ya. obrolan kita dengan
puisi yang dibacakan oleh Paman Geri? Wow, mungkin puisi, tapi puisi bukan puisi ya. Ini adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh anak-anak saya. Anak-anak saya itu artinya anak didik saya em, di satu sekolah di Medan, di Citaluhur, yang kemudian saya ajak mereka untuk menuliskan hasil karya tulisnya dalam bentuk sebuah buku yang dikumpulkan gitu. Jadi ini adalah murni sebuah tulisan dari jiwa dan pemikiran anak-anak itu sendiri. Lucu, saya bilang lucu, tapi kemudian apakah ini puisi saya tidak tahu kriteria, tapi saya akan bacakan saja ya sebagai salah satu yang supaya saya bisa belajar. Kalau ada seorang anak yang suka berpetualang, namanya Bella. Bella berjalan-jalan di bawah pohon dan merasa senang. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa Bella tidak punya teman. Pada suatu hari, ada anak yang bermain di tempat lain dari Bella. Kemudian mereka memanggilnya, apakah Bella akan datang? Dan tiba-tiba hari hujan. Yang awalnya mereka menolak Bella untuk ikut bermain, ternyata mereka harus berkumpul di bawah pohon yang sama. Singkat, tapi buat saya ini maknanya dalam. Karena ternyata si Bella ini adalah figur yang mungkin sekarang populer dengan kata-kata bullying. Tapi ada momen di mana kemudian justru dia adalah penolong bagi teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada cerita kecil seperti itu yang ditulis dengan menggunakan, kalau misalnya Pak John lihat, dia menulis dengan menggunakan gambarnya. Jadi betul-betul tulisan anak-anak yang dibuat dengan hanya sederhana sekali. Tapi dengan makna dalam coretan ini adalah jiwa kepolosan anak-anak yang kemudian saya dapatkan. Dan untuk menjawab pertanyaan Mbak Bella sebagai gongnya, inilah yang membuat saya ada di dunia dongeng. Keren, Paman Geri luar biasa. Terima kasih banyak Paman Geri untuk berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya, berbagi sudut pandangnya di dunia storytelling, storymaker. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari seorang Paman Geri dan tentu saja kita tunggu terus karya-karyanya dan sumbangsihnya bagi negeri ini Paman Geri. Terus berkarya, kita support. Dan Abang John, kita akhiri obrolan kita pada episode kali ini dan kita jumpa lagi pada episode-episode selanjutnya tentunya dengan tokoh-tokoh yang luar biasa yang kita darinya bisa kita pelajari banyak hal, terutama dalam sumbangsihnya di dunia literasi dan dunia tulis-menulis di tanah air. Akhir kata, salam sehat, salam literasi, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Paman Geri. Terima kasih satu pena, di pena Bang John, Mbak Amel, terima kasih. Terima kasih.